wah ini kan ini dekat dengan karbonil. Ternyata dekat karbonil, lalu dekat gugus pendorong elektron, ini menyebabkan mereka itu muter-muter di situ sendiri, ya, sehingga ini lebih positif karena ketarik ke sana elektronnya, ketarik ke sana elektronnya, ya, dia lebih tidak banyak elektron atau lebih renggang. Dengan demikian dia lebih dekat TMS. Oke. Jadi pelajaran organik semuanya tumplek-blek dipakai di sini ya. Oke. Baik. Nah, ini efek dinamik. Efek dinamik. Ya, jadi untuk instrumen yang letaknya di belahan dunia sana, ya, yang memiliki suhu di bawah 30 derajat, mungkin NMR-nya ini dibawa ke kutub utara, dengan dioperasionalkan di negara-negara kita, ya, negara ASEAN dan sebagainya, yang memiliki suhu, katakanlah panas ya, ini kita membahas ekstrim-ekstrim ya. Jadi kalau NMR itu dibawa ke Arab Saudi dengan dibawa ke kutub utara, lah itu memberikan sesuatu yang berbeda begini. Nah, kalau begitu NMR ini ya efektif untuk area-area seperti di Indonesia ya, tidak masalah. Jadi baru berbeda jauh kalau dibawa di kutub dibandingkan dengan diletakkan di Arab Saudi yang kadang-kadang suhunya 50, nah begitu. Nah, itu baru memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau tadi metanol, itu kan otomatis ada dua orientasi kan, hidrogen yang terikat pada CH, pada C, dan hidrogen yang terikat pada O ya. O tidak bertetangga kan, singlet. Ya. Lalu H3 ini juga tidak dikatakan bertetangga, karena kan tetangganya kan kelewatan O baru H. Juga tidak bertetangga itu namanya. Ya, jadi singlet juga ya. Jadi hidrogen pada metil maupun hidrogen pada OH itu sama-sama singlet. Itu di suhu 50 derajat. Tapi begitu suhunya 30 ya, di mana efek-efek elektron tidak lagi dianggap ya, tidak lagi ada yang membatasi. Ya, maka seolah-olah hidrogen yang 3 ini lo punya tetangga 1, sehingga terbelah jadi 2. Hidrogen yang OH ini lo punya tetangga 3, jadi terbelah jadi 4. Karena efek dinamik sudah ditiadakan pada suhu min 30 derajat Celcius. Ya, jadi apapun tidak bergerak lagi di bawah 0. Ya, elektron nggak bergerak, spin proton juga tidak dianggap, ya, spin negatif atau positif sudah nggak dianggap lagi, maka munculnya akan semua terbaca begitu, ya. Jadi begitu nggak ada efek salingan, nggak ada efek termodinamik, nggak ada faktor dinamik juga, seperti itu pembacaan. Oke. Nah, ini juga begitu. Sikloheksan. Saudara tahu sikloheksan? Sikloheksan itu seperti bensin tapi tidak ada ikatan rangkap, ya, semua menjadi CH2 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 begitu. Ya. Berarti punya berapa tetangga itu? Tiap-tiap karbonnya, tiap-tiap hidrogennya. Setara semua memang, seperti bensin juga setara. Jadi seharusnya muncul satu puncak. Kalau setara, ya kan? Tapi pada suhu minus 68 itu muncul 2 puncak. Ya, muncul 2 puncak.
karena faktor-faktor dinamik ditiadakan. Oke. Jadi saya kira contoh-contoh molekul sederhana. Nah, sekarang seperti ini. Ini satu saja, ayo kita jawab. Jadi, kalau misalnya ini tidak tersubstitusi CH3, berarti kan bagaimana? Kanan kiri kan sama, toh? Hidrogen ini dengan ini mestinya sama, hidrogen ini dengan ini mestinya sama, begitu. Ya. Tapi karena sekarang tersubstitusi CH3, maka otomatis ujung dengan ujung yang tadinya sebelum tersubstitusi itu setara, sekarang menjadi tidak setara lagi. Ya, satunya terikat pada karbon ikatan rangka. Ya. Satunya terikat pada karbon ikatan rangkap sih, tapi dia sudah gandeng CH3. CH3 itu sifatnya mendorong elektron, sehingga kerapatan di sini makin besar. Wah, kadang-kadang jadi bingung. Kalau sudah itu, ini dan ini bagaimana? Nah, kalau melihat tetangganya, sepertinya dia itu sudah setara saja. Tapi kalau kita melihat itu dari kerapatan elektron, dengan adanya gugus penyumbang elektron sementara di sini tidak, nah efeknya bagaimana? Nah, itu bisa saudara kerjakan sekarang, ya, sehingga ini ada berapa, kamu tinggal menghitung saja. Misalnya setiap sudut ini hidrogennya tidak setara, ya, berarti kan ada berapa macam ini hidrogen? 1, 2, 3, 4, 5. Lah ini yang ada di sini 6. Misalnya begitu. Lah kalau ini dan ini setara, berarti nggak jadi 6 dong. Jadinya 5. Nah, kira-kira ujung ini dan ini setara enggak? Kalau setara jadinya 4. Kalau tidak setara tetap 5. Nah, sekarang kerjakan. Ya, menurut pemikiran saudara. Nanti dicek pakai Chem Office, ya, software, ya, sehingga saudara akan tahu, oh dari Chem Office ternyata 6. Nah, kalau begitu nggak setara semua, ya, karena Chem Office itu sudah menghitung dari berbagai macam, dari polarisasi elektron, juga dari kemagnetan, semuanya dihitung berapa masing-masing frekuensinya. Ya, frekuensi sedikit berbeda saja nanti sudah menyebabkan orientasi kemagnetan yang berbeda. Oke, sambil jalan saudara kerjakan manual sambil dicek dengan software ya. Jadi silakan download Chem Office terbaru boleh, 2012 boleh. Ya, nanti kalau saudara punya kesempatan sharing dengan temenmu, aku Chem Office 2016, aku Office 2012, kok beda ya? Beda di mananya? Ya. Diskusi-diskusi itu sudah jauh lebih canggih dengan apa yang ada di buku ini. Karena buku ini mengikuti instrumen yang 300 Hz. Jadi instrumen NMR generasi pertama, sehingga kalau tadi saudara bisa untuk molekul sederhana seperti 1,4 kloronitrobenzen tadi akan terbelah jadi dua dengan belahan yang tidak jelas. Kalau saudara kerjakan di Chem Office manapun akan menjadi sangat bagus. Ya, silakan. Mulai download, mungkin ketua kelasnya cari baceman kakak kelas untuk software atau download sendiri. Ya, atau download sendiri. Oke, kita sampai jam berapa ini?
9.30, Prof. Oke, masih ada 15 menit. Silakan bertanya sebelum kita ke arah yang jauh. Sambil juga, saudara kalau ada kesempatan segera download CM Office untuk diaplikasikan di beberapa molekul sederhana. Kamu cek mulai dari benzen. Ya, apa yang ada di buku ini saja. Ya, kamu cek satu persatu apakah mirip atau berbeda. Kalau mirip itu berarti ya sudah tercover dengan 300 MHz. Tapi kalau beda, nah berarti buku ini memang masih tertinggal ya dibanding CM Office yang sudah ditemukan di periode berikutnya. Oke, silakan bertanya sambil juga saudara pelili ya ini problem ini ada sampai dengan 18. Ya. Oke. Untuk aplikasinya itu apakah CM Finder itu, Prof? Bukan, CM Office. Ntar saya dulu itu punya loh. Saya tak carinya. Carinya ya, semoga ketemu. Ini CM Office 12. Tapi saya sepertinya belum pernah mengaktifkan ya, karena ini laptop baru. Dan ini folder dari laptop lama. Coba kamu cari downloadan yang free, kalau tidak nanti kamu hubungi kakak kelasmu yang sudah ini. Dulu saya juga begitu, saya suruh copy-copy. Karena dulu kan kita bisa ketemu offline ya, sehingga saya ngopi dari sini gitu. Wah Bu, saya nemu yang 16, oke. Ya, coba nanti berusaha ya. Ketua kelas, halo. Iya, Prof. Oke. Baik, sampai sini kira-kira kalau saudara diberi sodoran-sodoran spektra-spektra sudah mulai bisa ya memperkirakan, saudara pasti akan banyak dibantu oleh pecahan-pecahan puncak tadi, ya sudah pasti menunjukkan tetangganya siapa, kan sudah. Nah, dengan demikian secara garis besar ya kita tetap sambil jalan karena segala problem itu terjadi pada saat saudara sudah mulai mengeksekusi beberapa molekul ya, dimulai dari yang sederhana terus menuju kompleks ya begitu. Dan saudara sudah tahu apa penyebabnya, ya tentu penyebabnya terjadinya banyak gelombang yang memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Ya tentu berhubungan dengan orientasi kemagnetan. Kalau orientasi kemagnetannya ada 3, ya berarti ada 3 gelombang yang sedang berinteraksi di dalam instrumen itu. Saudara sudah tahu seperti apa kompleksnya. 1 gelombang seperti itu ruwetnya. 2 gelombang, nah seperti itu. 3 gelombang, 5 gelombang, 20 gelombang. Nah, jadi 1 molekul itu loh ada berapa orientasi kemagnetan. Nah, dengan demikian saudara sudah bisa membayangkan bagaimana crowded-nya instrumen ini yang harus menghitung setiap orientasi kemagnetan itu dalam frekuensi vibrasi dan itu dimunculkan di dalam spektra, apakah terbelah, apakah puncak singlet. Nah, seperti itu kira-kira cara kerja dari instrumen ini. Sehingga memberikan arahan atau petunjuk pada kita yang sedang menganalisis struktur molekul. Ya. Lalu kita juga membandingkan dengan hasil IR. Loh, di IR itu ada OH loh ya. NMR-nya nggak muncul ya. Nah, misalnya begitu. Atau Gospik tadi nggak akan muncul di IR. Wah, di IR tuh mestinya cuma muncul puncak ini. Nah, ini kok siapa? Lah, saudara sudah mulai tanda tanya, Gospik jangan-jangan. Ya, tandanya singlet tadi.
ya, di suatu chemical shape tertentu, yang kalau saudara mau mencatatnya, ya. Jadi catatan-catatan seperti itu penting untuk seorang ilmuwan, ya, gitu. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Sepertinya saya itu diberi tiga atau 4 pertemuan. Oke, sudah saya bahas semua untuk PPT-nya. Lalu buku itu tinggal berbagai macam permasalahan yang ada kaitannya dengan analisis-analisis, ya. Semuanya di bab pertama, ya. Nah, bab kedua dan seterusnya ini lebih banyak membahas ke preparasi sampel, lalu bagaimana teknologi-teknologi pendukung yang ada di dalamnya, ya. Bagaimana sinyal-sinyal itu bisa teranalisis oleh recordernya, ya. Jadi lebih banyak ke arah, nah ya. Jadi bagaimana kok bisa ada puncak seperti ini. Nah, ini tidak simetri, ya. Nah, dipertegas lagi seperti ini, ya. Jadi ini sudah sangat teknis. Itu biasanya adalah orang-orang yang akan membuat instrumen. Ya. Jadi ini lebih banyak pekerjaan orang fisika, ya. Kalau kita orang kimia harus mampu membaca spektra tadi, ya. Ini bisa jadi orang teknik mesin juga, ya, mempelajari detailnya peralatan di dalam instrumen itu, ya. Jadi lah ini, ya. Jadi bagaimana proses-proses pendeterminasian, ya, spektra NMR itu. Nah, jadi kalau ada puncak-puncak yang banyak sekali, ini awalnya seperti ini, ya, saudara bisa membayangkan krodetnya. Tadi satu gelombang seperti itu, 2 gelombang begini. Nah, kalau banyak gelombang bagaimana? Lah, ini akan muncul dengan spektra-spektra, ya. Jadi ini lebih pada teknis-teknis bagaimana spektra itu terbentuk, ya. Awali dari panjang gelombang yang tadi sudah saya berikan contoh molekul sederhananya, ya, mulai dari yang hanya satu saja. Nah, terus ini juga bagaimana itu puncak-puncak bisa tersplit, terbelah dengan baiknya begini, apa yang harus dilakukan kira-kira. Nah, ini menjadi kajian-kajian di bab-bab berikutnya. Ya, kalau saudara memang sangat tertarik untuk melakukan skripsi di bidang ini, ya dipelajari lebih detail, ya, lebih detail. Nah, bagaimana ya awalnya puncak itu kan ada luasan seperti ini, ya, sampai akhirnya tinggal satu puncak saja. Nah, luasannya yang melebar-melebar ini diwakili dengan tingginya puncak. Ya, orang lebih mudah menghitung tinggi puncak sebagai luasan dibandingkan dengan luasan yang masih ada seperti ini, ya. Nah, ini harus ada integrasi-integrasi, ya, integral-integral matematis yang cukup kuat begitu. Nah, ini akhirnya disederhanakan menjadi puncak tetapi tinggi, sehingga tinggal ukur ketinggian saja, tidak mengukur luasan, ya, itu. Ya, jadi bagaimana sebuah luasan akhirnya bisa terukur sebagai ketinggian gitu saja. Nah, terus bagaimana chemical shape itu bisa muncul? Nah, ini secara molekuler, ya, secara molekuler juga diperjelas mengapa itu bisa muncul chemical shape sekian. Oh, kita harus tahu karakteristik. Ya, CH3 mendorong elektron, sehingga kalau didorong bagaimana? Nah, terus yang untuk CO seperti ini menarik elektron. Nah, menarik elektron, ini ada yang mendorong, ada yang menarik. Sehingga mana lebih positif, apakah C ini, apakah C ini. Ya, padahal ini kan dekat dengan